Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pernyataan Habibur Rahman Gerinda begitu kan ya di DPR mengatakan bahwa Roy Suryo CS ini adalah korban KUHAP ya, Orde Baru. Seharusnya kalau ngikuti orde undang-undang yang baru begitu kan, seharusnya Roy Suryo tidak ditahan. Ya sulit untuk ditahan, kabarnya begitu. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHAP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHAP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHAP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHAP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHAP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHAP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Nah, salah satu yang kemudian DPR sudah meresmikan begitu kan dan mengesahkan RUU KUHAP begitu kan ya menjadi undang-undang KUHAP yang baru. Dan disinilah banyak yang kemudian bertentangan begitu kan, dianggap bertentangan, bahkan banyak kritikan luar biasa. Dan tidak hanya itu, bahkan ada demo-demo besar-besaran begitu kan dari BEM UI begitu kan ya yang mengepung DPR RI karena dianggap bahwa KUHAP itu dianggap sebagai cacat prosedur. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini jelas begitu kan ya Roy Suryo akan diuntungkan dengan undang-undang seperti ini. Jadi Habibur Rahman mengatakan ya di DPR RI Roy Suryo ini sulit untuk dikenakan penahanan. Jadi saya kira nggak hal-hal seperti itu banyak orang yang kemudian sekarang ini mengkritik habis-habisan DPR begitu kan. Nah, karena dianggap bahwa apa yang disampaikan Habibur Rahman itu seolah-olah yang mendukung Roy Suryo. Ini Ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra Habibur Rahman menegaskan bahwa perlunya segera itu menggesahkan ya kitab undang-undang KUHAP hukum ya acara pidana atau KUHAP baru untuk menggantikan KUHAP peninggalan Orde Baru. Karena banyak yang kemudian kasus-kasus di Orde Baru itu gampang katanya begitu kan, tinggal tangkap sana sini begitu. Nah, Habibur Rahman ini menjelaskan perbedaan mendasar antara KUHAP saat ini yang merupakan produk Orde Baru dengan KUHAP versi terbaru yang bakal disahkan oleh DPR. Artinya secara tidak langsung apakah ini KUHAP ini akan menjadi ya undang-undang yang kemudian dianggap tidak pro terhadap rakyat atau pilih kasih atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ya apa yang disampaikan Habibur Rahman di situ ya biar nanti ya penyidik bisa saja begitu sewenang-wenang ya memeriksa handphonenya, memeriksa apanya semuanya begitu kan ya. Karena kita lihat saja bahwa kata Habibur Rahman begitu kan ya seperti Roy Suryo begitu kan ya dianggap bahwa nanti begitu kan nanti di penyelidikan ya nanti di undang-undang yang baru kalau penyelidikan di situ bisa saja nanti begitu kan ditahan dan sebagainya kalau kalau sampai penyelidikan tidak sampai ke penyidikan begitu. Nah, saya kira dengan adanya undang-undang yang baru ini banyak hal yang kemudian dianggap sebagai cacat prosedur begitu kan dari masyarakat asumsinya begitu. Tapi kita lihat saja bahwa menurut Habibur Rahman ya menggunakan standar KUHAP baru ya kasus yang menimpa Roy Suryo ini kabarnya begitu kan ya itu seharusnya bisa ditangani melalui mekanisme ya restoratif justice ya namun karena ya KUHAP Orde Baru tidak mengatur mekanisme tersebut peluang terjadi penahanannya sewenang-wenang menjadi lebih besar. Satu sisi ini menguntungkan Roy Suryo, satu sisi tidak menguntungkan kepada Termol.
Bagaimana nanti Sylvester kalau undang-undangnya ini, kalau undang-undang yang baru ini sudah disahkan, diketok begitu kan, ya? Bagaimana soalnya Sylvester? Ya jelas di situ akan ditangkap begitu. Hampir nggak mungkin ditahan ini Roy Suryo begitu. Kalau kita merujuk dengan undang-undang yang baru. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan soal percepatan transformasi reformasi Polri begitu? Ya karena bisa saja ini kan menjadi dampak di situ sehingga percepatan transformasi reformasi Polri ini bisa mengacu pada undang-undang yang ini begitu. Ya mau ngapain? Tidak bisa seundang-undang juga begitu kan. Nah, beberapa juga yang menyebutkan berfigur lain begitu termasuk Egy Sujana ya. Dia mencontohkan bahwa KUHP yang baru kabarnya begitu kan ya. Dari Habibur Rahman Partai Gerindra begitu juga mencontohkan Egy Sujana ya sebagai contoh korban KUHP Orde Baru yang menunjukkan urgensi pembaruan antara hukum secara pidana tersebut. Nah, Habib ini menegaskan bahwa ya kondisi saat ini sudah masuk kategori darurat ya. Yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru dan yang emergensi adalah bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru, sudah terlalu banyak korbannya. Kabarnya begitu ya. Jangan-jangan Pak Tri ini adalah bagian Pak Bambang Tri bagian dari korban Orde Baru begitu. Kita lihat saja banyak begitu kan. Nah, dan tidak hanya itu, kekecewaan masyarakat ya, kekecewaan itu salah satunya adalah ini adalah BEM UI begitu kan ya. Kabarnya sudah melakukan demo aksi ya besar-besaran karena menolak terkait dengan KUHP yang baru ini karena dianggap sebagai cacat prosedural. Nah, lantas bagaimana dengan ini? Dengan situasi dan kondisi saat ini, apakah KUHP ini hanya menguntungkan segelintir orang atau bagaimana begitu? Sampai hujan-hujanan di situ begitu. Saya kira hal-hal seperti itu bisa kita lihat begitu kan. Yang dianggap bahwa undang-undang seperti ini dianggap minim sosialisasi dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat saja begitu dalam beberapa orang juga mengatakan begini ya dalam KUHP yang baru begitu ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang harus ya taat ya proses hukum peradilan, hukum yang adil ya dan malah bisa bikin satu ya siapa saja bisa dimakan, ditangkap, ditahan tanpa kejelasan bahkan jika belum ada penyelidikan atas tindak pidana. Pasal 5 RKUHP ya. Juga siapa saja yang ditahan sewenang-wenang tanpa izin ya hakim. Siapa saja yang juga digeledah di situ barangnya, disita barangnya dan disadap komunikasinya ya semau aparat tanpa izin hakim. Siapa saja yang bisa kena ya pemerasan dan dipaksa damai dengan dalih restoratif justice jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang aparat. Polisi jadi lembaga superpower karena semua penyidik kasus di bawah koordinasi Polri. Ya, tidak diwajibkan penyediaan akomodasi layak untuk orang dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, saya kira inilah salah satu bunyinya begitu kan ya. Apakah nanti RKUHP yang baru ini disahkan begitu polisi jadi bisa lakuin apa saja atau bagaimana begitu. Inilah yang saya baca begitu kan ya. Nah, tapi toh pada hakikatnya satu sisi begitu kan. Nanti dengan pernyataan Habibur Rahman tadi bahwa KUHP yang baru ini tidak sewenang-wenang nanti ya pihak kepolisian melakukan penahanan, melakukan yang ada begitu. Tapi penafsiran dari masyarakat justru mengatakan bertolak belakang begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bisa saja seperti pemeriksaan ponsel itu kalau undang-undang yang lama begitu kan ya. Tidak semestinya para polisi, para aparat di situ lalu kemudian mengambil HP-nya tiba-tiba mengkoreksi sini semua begitu kan. Tapi kalau undang-undang yang baru kabarnya bisa saja menyadap, merekam begitu kan ya, mengotak-atik komunikasinya begitu. Kabarnya begitu. Tapi yang jelas apakah ini nanti berkaitan dengan Roy Suryo dengan Jokowi, apakah Roy Suryo akan bebas? Satu sisi oke lah begitu kan ya. Satu sisi saya setuju dengan undang-undang KUHP ini. Tapi satu sisi begitu kan saya juga bagian tidak setuju juga begitu. Kenapa?
50 saya setuju, 50 juga tidak setuju. Kenapa, Bang? Ya ragu-ragu lah begitu. Kalau hasil perekaman mengotak-atik komunikasi ya digital orang ya, terus kemudian bisa apa namanya bisa melihat bagaimana tabungan, rekening, bank, medsos, ya sampai ke Google Drive, saya kira ini tidak setuju bagi kami begitu. Seharusnya ini tidak boleh dilakukan karena ini adalah bersifat pribadi. Bagaimana dengan soal ijazah Jokowi begitu? Bisa saja jadi. Ijazah Jokowi ini bisa saja diotak-atik begitu kan dengan undang-undang yang baru. Tidak ada lagi kemudian rahasiakan begitu kan ya. Tidak ada lagi di situ. Nah, inilah saya melihat bahwa perkembangan sekarang ini, apakah ini undang-undang ini apakah menguntungkan menguntungkan kepada rakyat kecil atau kepada penguasa yang punya uang. Ya, kita lihat saja. Ini DPR resmi sahkan RUU KUHP menjadi undang-undang KUHP baru. Ya, aku tunggu reaksinya begitu. Tunggu reaksinya nanti seperti apa dari masyarakat, tapi geger begitu kan ya. Seperti soal ijazah Arsul Sani begitu kan. Komisi 3 DPR merasa jadi kambing hitam ya, mengatakan kami tidak punya kemampuan forensik. Kabarnya begitu. Nah, persoalan-persoalan yang kemudian muncul, banyak tuduhan-tuduhan soal ijazah palsu ini begitu kan ya. Tuduhan ijazah palsu sana sini, mungkin KUHP ini akan sebagai solusi alternatif begitu. Karena dikit-dikit orang ya dianggap bahwa dituduh punya ijazah palsu. Seperti Arsul Sani begitu kan, yang kemudian menunjukkan kepada publik dengan gentlenya. Seperti Jokowi misalnya begitu kan, dituduh soal dugaan ijazah palsu. Maka mau tidak mau Jokowi harus menunjukkan ijazahnya begitu. Kalau tidak ditunjukkan, bagaimana dengan KUHP yang baru ini? Secara prosedur itu wajib dan harus ditunjukkan begitu kan, ya. Kenapa? Karena nanti di persidangan pasti diminta pertunjukan itu begitu. Diminta untuk menunjukkan itu. Nah dan saya kira ini harus clear begitu kan ya. Satu sisi saya soal KUHP ini ada yang sebagian setuju dan sebagian tidak setuju. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.